Hope up, gengs! Serial Loki udah masuk episode 5 dan terus mendapat ulasan positif dari banyak penonton. Berdasarkan data dari situs agregator review Rotten Tomatoes. Ya, akting pemeran utamanya emang keren sih. Makanya di video kali ini aku bakal bahas Doski. Selamat datang di Film Populer. Nah, buat kamu yang belum tahu, nama lengkap dari pemeran Loki itu adalah Thomas William Hiddleston, atau sering disingkat Tom Hiddleston. Doi adalah aktor Inggris, kelahiran Westminster, London 9 Februari 1981. Dan sepanjang karirnya di dunia akting, Bang Tom udah nyambut beberapa penghargaan besar, termasuk Golden Globe Award dan Laurence Olivier Award, plus Primetime Emmy Award dan Tony Award. Ya itu cukup wajar sih, karena meskipun dirinya terhitung baru sebagai aktor Hollywood, latar belakang keluarganya itu emang nyeni banget, sama rada scientific dikit. Emaknya, Diana Patricia, adalah administrator seni dan mantan manajer panggung. Sedangkan babenya, Dr. James Norman Hiddleston, adalah ahli kimia fisika dan mantan direktur pelaksana dari sebuah perusahaan bioteknologi yang terkoneksi dengan Universitas Oxford. Wow! Adik perempuannya Emma juga seorang aktris, sedangkan kakak perempuannya Sarah adalah seorang reporter yang bekerja di India. Tapi terlepas dari latar belakang keluarganya, Babang Tom memang punya banyak pengetahuan akting dari bangku kuliah. Soalnya Doi ambil 2 gelar sarjana di jurusan studi klasik Universitas Cambridge, Ama juga belajar akting di Royal Academy of Dramatic Art atau lebih sering disebut dengan RADA. Dan debut aktingnya emang udah mulai sejak tahun 1999 sewaktu Bang Tom tampil dalam drama Journey's End yang dipentaskan saat pagelaran Edinburgh Festival Fringe, di mana dirinya berperan sebagai Captain Stanhope. Lalu setelah itu dari rentang 2005 sampai 2009, Doi udah tampil sedikitnya dalam 10 pementasan teater. Terus nih, bukan cuma aktif sebagai aktor panggung, Bang Tom ini juga aktif sebagai voice actor. Dari rentang 2002 sampai 2019, Doi pernah 10 kali ngisi suara di radio BBC. 8 diantaranya adalah acara Sandiwara Radio, seperti perannya sebagai John Barker dalam The Trial of the Angry Brigade di BBC 4 2002 lalu, atau Jonathan Harker dalam Sandiwara Dracula di tahun 2006. Sedangkan 2 sisanya adalah sebagai narator Words and Music Memory tahun 2015 lalu, sama Enchanting Poems Alive tahun 2019 kemarin. Tapi untuk aktingnya di depan kamera sebenarnya udah mulai sejak tahun 2001, sewaktu dirinya masih aktif kuliah di RADA. Dan kebetulan dapat jatah peran sebagai Lord di serial TV The Life and Adventures of Nicholas Nickleby. Dan setelah itu hingga rentang tahun 2021, Doi udah main sedikitnya 23 serial TV. Baik sebagai pemeran utama seperti di serial Loki yang tayang baru-baru ini, atau jadi pemain tamu untuk beberapa episode seperti di Return to Cranford yang tayang 2009 lalu. Oh ya, Doi juga sempat jadi pengisi suara untuk animasi seperti Family Guy di tahun 2013 lalu dan Earth at Night in Color yang serinya berakhir tahun ini. Hingga jadi pengisi suara untuk doku-series seperti Galapagos di tahun 2006 dan Darwin's Secret Notebooks di tahun 2009. Mungkin untuk urusan dokumenter ada kontribusi gen bapaknya ya sebagai ilmuwan. Makanya Bang Tom seenggaknya bisa ngerti pas bacain naskah dokumenter. Yang isinya itu, wah scientific banget, berat. Cuman nih, meski punya pengalaman sebagai aktor teater, terus voice actor, dan punya jam terbang di layar kaca, kayaknya nggak cukup bikin dirinya dikenang sebagai seniman. Karena itu, setelah lulus dari RADA, Babang Tom akhirnya ambil peran layar lebar pertamanya dengan bermain sebagai Oakley dalam film Unrelated di tahun 2006. Di mana penampakannya masih kurus banget, dengan rambut ikal yang pirang-pirang unyu-unyu gitu deh. Terus setelah penampilannya di Unrelated, Doi balik lagi ke layar lebar pas tahun 2010 dalam film berjudul Archipelago dan meranin karakter Edward, dengan badan yang udah mulai lebih berisi dan rambut ikalnya tampak lebih gelap dibanding sebelumnya. Tapi meski 2 film tadi sebenarnya udah kehitung bagus banget, karir Bang Tom ini justru baru melejit di tahun 2011. Karena setelah tampil di biopik Midnight in Paris sebagai penulis F. Scott Fitzgerald, terus di War Horse sebagai Captain Nichols, Doi akhirnya dapat kesempatan buat meranin karakter Loki. Ya sebenarnya Bang Tom ikut audisi untuk dapat peran sebagai Thor sih. Soalnya postur Doi lumayan tinggi kan, terus rambutnya pirang dan punya pemahaman soal studi klasik, yang salah satu pembahasannya emang soal dewa-dewa Nordik.
Makanya nih Babang Tom sempat dikasih waktu 6 minggu untuk naikin berat badan. Terus Doi akhirnya diet ketat dan berhasil munculin 20 pon otot. Cuman setelah ngelewatin semua proses itu, pada akhirnya tim produksi ngerasa kalau Bang Tom lebih cocok jadi antagonis dan meranin Loki. Emang terkesan sia-sia sih usaha diet itu. Cuman berkat peran itu juga Bang Tom malah masuk majalah Empire bareng Loki sebagai karakter film terbesar ke-19 sepanjang masa. Itu sebabnya di tahun 2012 ketika di Avengers, Bang Tom tetap bertahan sebagai Loki dan sempat main juga di beberapa film lain seperti The Deep Blue Sea sebagai Freddy Page, terus main di 2 seri film pendek, dalam Out of Time sebagai Man dan Out of Darkness sebagai Mel. Nama karakternya lucu ya. Habis itu di tahun 2013, Bang Tom kembali dapat peran layar lebar dalam film Only Lovers Left Alive sebagai Adam, sama film Exhibition sebagai Jamie Macmillan, dan tentu seperti yang kamu semua tahu, Doi juga main di Thor The Dark World, ya sebagai Loki. Terus di tahun 2014, Doi sempat main di salah satu spin-off Sesame Street, Muppets Most Wanted, sebagai cameo bernama Great Escapo, dan nyempetin ngisi suara di Pirate Fairy untuk karakter James Hook. Pada tahun 2015, Doi juga masih sempat ngisi suara sih di 2 film dokumenter. Pertama di Unity sebagai narator, dan di Muse of Fire sebagai dirinya sendiri. Baru deh habis itu Bang Tom tampil di drama horor gotik Crimson Peak sebagai Sir Thomas Sharp. Kemudian main High Rise sebagai Dr. Robert Line. Dan di biopic I Saw the Light sebagai penyanyi Hank Williams. Dan di tahun 2017, aku nggak tahu kamu nggak atau nggak, tapi Babang Tom ini jadi salah satu karakter utama di Kong Skull Island, Captain James Conrad. Aku sendiri baru nyadar loh setelah bikin video konten soal Kong. Dari alur cerita, behind the scene, dan kesalahan dalam film. Terus ada yang lucu juga tuh, soalnya begitu kelar main di Kong yang mana diproduksi sama Warner Bros, Doi balik lagi tuh ke film yang diproduksi sama Walt Disney. Ya, buat main di Thor Ragnarok sebagai Loki. Iya, bukan apa-apa sih. Cuman kan tahu sendirilah, 2 studio ini kan rumah untuk 2 franchise raksasa di jagat superhero, MCU versus DC. Aku udah bikin kontennya loh di daftar populer, kamu coba nonton deh. Well, begitu masuk tahun 2018, Bang Tom balik lagi ngisi suara di animasi Early Man untuk karakter Lord Nut. Terus main di film pendek berjudul Leading Lady Part sebagai dirinya sendiri, dan Avengers Infinity War sebagai Loki, yang sebenarnya lumayan sedih sih, karena karakter Loki dimatiin dalam saga ini. Untung di tahun 2019 Doi tampil lagi di Avengers Endgame, meski cuma tampil bentar pas adegan time travel. Terus pas The Simpsons, The Good, The Bad, and The Loki tayang, kita bisa denger suara Bang Tom lagi sebagai karakter Loki. Dan rasa kangen itu ya terobati lah, karena animasi collab ini ternyata cuma strategi marketing untuk konten yang lebih gede, yaitu serial Loki, yang seperti kamu tahu belakangan ini rame banget di Disney Hotstar. Ya itu aja kali ya untuk pembahasan soal Babang Tom Hiddleston. Kamu udah nonton film yang mana aja nih guys?